Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Selalu saya ingatkan, Anda jangan bosan untuk terus berdoa ya. Semakin Anda rutin dan rajin untuk menuliskan doa-doa Anda, saya harus yakin teman-teman semuanya, pasti Allah kabulkan di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Intinya apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan saja di kolom komentar. Jangan pikirkan dari mana jalannya, apa segala macam, udah abaikan saja. Tugas kita bukan memikirkan bagaimana cara Allah menolong. Tugas kita itu terus berdoa, terus meminta, dan benar-benar berharap penuh keyakinan insya Allah pasti Allah ditolong sama Allah dan dikabulkan sama Allah. Nah buat Anda juga yang kepingin sekali hutangnya lunas, tuliskan saja. Tuliskan teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah tabunganku 1 miliar. Tuliskan, jangan malu. Udah, orang biarkan saja mau berpikir apa, bilang apa, terserah. Yang penting kita minta ke Allah. Itu teman-teman semuanya. Apalagi ketika video ditonton orang, komentar Anda, doa Anda dibaca orang dan diaminkan, wah itu Masya Allah, doa Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semuanya, kita ke materi ya. Tadi ada yang kirim voice note ke saya WA langsung ya. Dia kirim voice note sambil menangis menceritakan keadaannya. Dia bertanya begini, Pak, saya sudah mengamalkan semuanya. Video-video YouTube yang Bapak sampaikan itu sudah saya amalkan. Saya tahajud, saya sholawat, saya istighfar, saya baca Quran, saya baca waqiah, baca yasin. Kemudian saya berusaha untuk menerima, untuk ikhlas, untuk sabar, untuk ridho, untuk yakin. Saya sudah berusaha Pak. Bahkan kalau untuk amalan itu saya sudah banyak mengamalkan dari guru-guru, dari ustadz, dari habib, dari kiai. Bahkan saya langsung berusaha menemuin salah seorang guru ya di kampungnya, kiai lah disebut sana. Saya minta ijazah, dikasih, dan saya amalkan. Tapi yang saya rasakan perubahan belum ada Pak. Saya mengamalkan ini mulai dari remaja, bahkan sampai saya berumah tangga, saya belum ketemukan solusi. Belum ada perubahan hidup saya, hutang saya nggak lunas-lunas. Ya mohon maaf, yang bertanya ini juga dia ceritakan tuh ada, ya mohon maaf ya, cacat lah begitu. Dulunya dia usaha perbaikin TV, kemudian elektronik lah gitu, tapi karena memang sekarang perkembangan teknologi ya, orang banyak melihat YouTube, akhirnya jarang orang yang datang untuk servis TV. Nah intinya sudah putus asa lah, sudah lelah, sudah capek dengan kondisi hidupnya yang nggak berubah-berubah. Bukan hanya ekonomi, bukan hanya rezeki, tapi beban hutang yang membuatnya benar-benar stres gitu. Saya yakin teman-teman juga yang saat ini sedang berjuang lunasin hutang pasti punya perasaan yang sama ya, sudah capek, sudah lelah ya. Mungkin beda-beda tipis lah, intinya adalah sudah lelah, capek banget karena beban hutang yang nggak lunas-lunas, sehingga kadang-kadang tuh bingung harus melakukan apa, harus berbuat apa. Saya yakin pasti merasakan seperti itu. Ya baik teman-teman semuanya, saya akan jawab sesuai pengalaman saya yang saya tahu dan saya pahami, yang itu juga ya pengalaman saya. Kalau ini cocok alhamdulillah pakai, kalau enggak ya nggak apa-apa teman-teman semuanya, saya share aja. Pertama gini teman-teman semuanya ya, memang kita harus maklum ya bahwa memang kehidupan ini itu kan ujian itu selalu silih berganti. Kita tuh selalu berharap pada kebaikan, berharap itu hidup kita itu enak, kemudian kita berlimpah. Tiba-tiba di perjalanan kehidupan kita tuh kita dihadapkan satu masalah yang benar-benar nggak kita harapkan. Kita mau berhutang dari yang kecil akhirnya jadi besar, jadi banyak, yang membuat hidup kita stres. Nah teman-teman semuanya, untuk keluar dari itu semua sebenarnya menurut saya ya, kembali ke kita, kembali ke apa ya, niat dan kesungguhan kita dalam keluar dari jeratan masalah itu, termasuk jeratan hutang. Kalau Anda terlalu sibuk cari amalan, padahal Anda sendiri sudah ada amalan, bahkan amalan itu dari guru, dari ustadz, ya dari apa, tapi Anda juga tetap sibuk cari amalan-amalan yang lain, sebenarnya ini juga menurut saya ya kurang tepat. Maksudnya kurang tepat tuh bukan salah ya, baik, bahkan bagus, bahkan harus kita untuk terus belajar ya. Amalan kan, amalan tuh banyak ya, ada amalan ya pokoknya banyak deh, kalau dihitung-hitung amalan tuh hampir ribuan. Tapi kadang-kadang yang membuat kita itu apa ya, kurang tepat bahasa saya, kita terlalu sibuk cari amalan, tujuannya itu cuma satu, ingin lunas hutang. Misalnya begini deh, Anda sering lihat testimoni di YouTube, mereka ngamalkan sholawat munjiat, hutangnya lunas. Anda pun mengamalkan sholawat munjiat,
Tiba-tiba ketika Anda mengamalkan sholawat itu, hutang Anda nggak lunas, solusi nggak Anda temukan. Kemudian Anda sibuk lagi cari amalan, ada di testimoni dia mengamalkan sholawat Jibril. Dia amalkan, dapat keajaiban. Tapi begitu Anda coba mengamalkan, tidak ada yang Anda rasakan perubahan, keajaiban nggak ada. Pindah lagi Anda cari amalan, tanya ke guru, tanya ke kiai, minta ijazah amalan dan lain sebagainya. Akhirnya Anda sibuk cari amalan, hutang Anda nggak lunas-lunas. Apakah cara itu salah? Nggak salah teman-teman saya, justru bagus ya. Kita belajar banyak hal tentang agama berkaitan dengan amalan itu bagus. Tapi yang jadi permasalahan itu adalah karena Anda sibuk cari amalan, akhirnya hutang Anda nggak lunas-lunas dan Anda berputar-putar di situ saja. Yang Anda salahkan amalannya. Yang Anda yang nggak yakin tuh Anda dengan amalannya. Bahkan ada tuh yang bertanya ke saya, Pak, adakah amalan selain sholawat yang lebih makbul, yang lebih cepat utang saya lunas, yang lebih cepat usaha saya laris, yang lebih cepat hidup saya berubah? Ada tuh yang bertanya begitu ke saya. Yang selalu yang jadi sasaran yang disalahkan tuh adalah, ya wallahualam disalahkan atau enggak ya amalan. Dia sudah ngamalkan tapi nggak ngerasakan perubahan. Sebenarnya bukan amalannya teman-teman semuanya. Bukan amalannya yang salah, kitanya yang nggak sabar. Sekarang gini deh, dulu saya ketika saya awal-awal riyadhah tuh punya perasaan yang sama yang Anda alamin saat ini. Saya sudah ngamalkan ini, kok nggak ada perubahannya. Sehingga saat itu saya berpikir, apa cara saya salah, apa amalannya kurang mantap, apa memang saya terlalu banyak dosa. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran saya. Hingga akhirnya pun saya bingung harus berbuat apa lagi. Tapi seiring perjalannya waktu, saya belajar, saya merenung, ternyata bukan amalannya teman-teman semuanya. Kitanya saja yang ingin terburu-buru. Saya katakan teman, kita yang terlalu terburu-buru. Kan Rasulullah sudah katakan ya bahwa setiap doa seorang hamba itu pasti dikabulkan sama Allah selagi dia tidak terburu-buru. Artinya sabar. Nah kalau perkara amalan, sekarang amalan yang sudah Anda kerjakan itu amalkan saja secara rutin. Secara istiqomah teman-teman semuanya. Amalkan terus teman-teman semuanya. Ya, sekarang tinggal tergantung bagaimana mental Anda itu untuk menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Artinya menghadapi masalah, menghadapi tekanan hidup karena utang. Itu sekarang yang paling penting. Anda nggak usah terlalu sibuk lagi untuk mencari amalan. Saya katakan nggak usah deh. Ya boleh, bukan saya mohon maaf ya, bukan nggak boleh, silahkan, bagus. Tapi terkait amalan, ambillah atau pilihlah amalan itu yang Anda nyaman mengamalkannya dan Anda bisa istiqomah. Setiap amalan itu punya faedah, bahkan setiap amalan itu insya Allah punya pengaruh yang kuat terhadap diri kita. Apa yang kita amalkan secara istiqomah itu insya Allah berpengaruh pada kehidupan kita, rezeki kita, termasuk masalah kita. Nah kalau Anda ingin keluar dari jeratan masalah, termasuk ingin lunas hutang, amalkan apa selama ini yang sudah diajarkan guru. Kalau saya selalu menyarankan tuh perbanyak istighfar, sholawat, sholat tahajud, bahkan yang paling penting itu jaga sholat 5 waktu. Itu amalkan, rutinkan saja teman-teman semuanya. Rutinkan. Nah, kemudian terkait masalah doa ya teman-teman semuanya. Bukan Allah nggak mengabulkan doa kita, bukan Allah nggak mendengar doa kita, bukan Allah nggak mau melunasin hutang kita, bukan teman-teman semuanya. Bisa jadi Allah menunda itu sampai kita siap menerima apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Misal gini deh, Anda minta atau kita minta ingin kaya, kita minta ingin banyak duit. Tapi kita belum memataskan diri bahwa kita ini pantas untuk jadi orang banyak duit, pantas untuk menjadi orang yang kaya. Nah caranya bagaimana memantaskan itu? Cara memantaskannya adalah pelajari bagaimana mental orang-orang kaya, cara berpikir orang kaya seperti apa. Nah jadi kalau Anda tetap sibuk, fokusnya itu cari amalan, akhirnya muter-muter di situ dan terlalu mabuk amalan, akhirnya nggak selesai-selesai masalah itu. Kan saya selalu bilang ya bahwa nggak usah terlalu banyak amalan, tapi kalau Anda istiqomah itu jauh lebih baik dibanding banyak amalan tapi Anda nggak istiqomah. Ya simple, sederhana. Kalau jalur langit yang saya katakan yang tercepat untuk keluar dari masalah, termasuk untuk pengabulan doa, itu perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak tahajud, kemudian kerjakan sholat duha, baca Quran, sholat wajibnya itu diistiqomahkan, kemudian usahakan di awal waktu. Kalau Anda rutin mengamalkan itu,
terus Anda amalkan, Anda dawamkan. Fokus Anda bukan pada keajaiban, tapi fokus Anda itu meyakini bahwa ketika Anda rutin dan istiqomah mengamalkan itu, pasti Allah tolong. Saya yakin pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan, dan insya Allah apa yang Anda minta pasti dikabulkan. Kenapa? Karena memang itu Allah sudah berjanji, siapa yang mengingatku, aku akan mengingat dia. Siapa yang meminta kepadaku akan kukasih. Gak mungkin Allah itu ingkar janji. Tinggal tergantung bagaimana kita bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa, Allah itu benar-benar maha bisa mengabulkan, bisa merubah segalanya. Tinggal itu aja teman-teman semua. Yang terpenting itu istiqomah, sabar, dan kita itu nggak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa teman-teman semuanya. Percaya deh, kita mau sehebat apapun, bagaimanapun relasi kita, ilmu kita, gak bisa kita paksakan semua itu harus sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita itu kan hanya meminta, berdoa sama Allah, hasilnya itu Allah yang tentukan. Kita boleh berencana pingin ini, buat begini, silakan. Bahkan rencana itu kan juga bagian dari trik supaya kita bisa meraih target kita ke depan. Tapi keputusan akhirnya itu adalah ada pada Allah. Hasilnya nanti seperti apa, misalnya Anda mau dagang supaya laris, bisa bayar utang dan segala macamnya, itu bagian dari rencana kita, tapi hasil akhirnya kan Allah juga yang menentukan itu. Nah, maka oleh karena itu teman-teman semua, yang terpenting adalah tetap amalkan saja yang selama ini sudah Anda amalkan, Anda kerjakan, istiqomahkan, rutinkan, tinggal Anda tingkatkan. Kemudian Anda pun belajar banyak buku, dengar kajian, kemudian mencari-cari peluang bisnis, dagang, dan segala macam. Itu yang perlu dikembangkan, karena tipe orang itu begini teman-teman, ada dia yang tahu tapi nggak yakin, ada orang yang tahu tapi dia nggak yakin, ada orang yang yakin tapi dia nggak mengamalkan, ada orang yang dia tahu, dia yakin, dia mengamalkan, tapi dia nggak mau bergerak. Bergerak itu maksudnya apa? Dia nggak mau mencari-cari peluang, menemukan ide-ide bisnis, ide-ide ikhtiar dunia. Ini juga nggak benar gitu. Kita juga nggak boleh ya hanya ikhtiar langit saja, ikhtiar dunia nggak kita kerjain. Ini juga nggak tepat menurut saya ya, walaupun sebagian ulama juga versinya berbeda-beda lah, tapi menurut saya nggak tepat. Kerja ikhtiar dunia itu juga penting, harus kita lakukan supaya dengan jalan itu Allah bisa kasih rezeki dari jalan yang kita lakukan itu, kerja tadi itu gitu. Kan nggak serta-merta gitu kita berdoa sama Allah, ya Allah minta duit, ya Allah lunasan utangku, tiba-tiba lunas sendiri, uang jatuh dari langit. Kan nggak seperti itu, ada perantara di sana. Nah, maka oleh karena itu teman-teman semuanya, amalkan saja. Gak usah terlalu sibuk Anda memikirkan amalan ini. Jangan. Kalaupun Anda lihat di YouTube ada orang testimoni mengamalkan sholawat, misalnya sholawat munjiat, dia rutin diamalkan 500 kali, sholawat Jibril 4044 kali, dan dia berhasil dapat keajaiban. Percaya deh, ketika dia selesai dapat keajaiban itu, apakah dia nggak merasakan, nggak menghadapi masalah atau ujian yang tetap ada. Ujian dan masalah itu akan selalu silih berganti selagi kita hidup di dunia ini. Dan ketika Anda mengamalkan sholawat itu, Anda nggak berhasil, nggak dapat keajaiban, bukan berarti Allah lebih sayang terhadap yang dapat keajaiban dibandingkan kita. Enggak. Allah tuh lebih tahu dari diri kita, teman-teman semuanya. Allah tuh tahu yang terbaik untuk diri kita. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita tetap baik sangka, istiqomah, dan tetap berusaha yakin bahwa insya Allah dengan kita istiqomah dalam melakukan kebaikan, ibadah, Allah akan merubah hidup kita. Itu yang paling penting teman-teman semuanya. Dan di akhir video saya katakan, tugas kita itu bukan memikirkan bagaimana cara Allah menolong, bukan dari mana nanti jalannya. Tugas kita itu meyakini teman-teman semuanya. Nah, silakan banyak berdoa, banyak meminta, karena itu adalah bagian dari tugas kita, kewajiban kita. Urusan kita itu urusan hasil, urusan keajaiban itu urusannya Allah teman-teman, bukan urusan kita. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.